Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa qad faza al-muttaqun. Yaqulu Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, ma nahaitukum anhu fajtanibuh wa ma amartukum bihi fa'tu minhu mastata'tum. Para jemaah sedang salat Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu waktu di antara para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ada yang kedapatan minum khamr. Terlihat oleh orang-orang lain dia minum khamr, lalu orang ini dilaporkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar tentunya mendapat hukuman. Dan ternyata orang yang minum khamr itu disebutkan oleh banyak perawi hadis, beliau adalah Nu'aiman bin Amr, salah seorang sahabat Nabi Muhammad SAW yang memang punya pribadi humoris di antara para sahabat yang lain. Beliau Nu'aiman bin Amr kedapatan minum khamr lalu dipanggil oleh Nabi Muhammad SAW untuk disidang. Dan betul Nu'aiman mengakui bahwa dia minum khamr. Karena pengakuannya tersebut, lalu Nabi Muhammad SAW menegakkan hukum syariat bahwa hukumannya bagi orang yang minum khamr adalah dicambuk sebanyak 80 kali cambukan. Sebagian ulama, sebagian riwayat menyebut 50 kali cambukan. Setelah selesai dicambuk, Nu'aiman bin Amr keluar dari mahkamah, keluar dari ruang sidang setelah dihukum, lalu amat disayangkan di luar pengadilan, di luar mahkamah, para sahabat Nabi Muhammad SAW yang mengetahui bahwa Nu'aiman bin Amr sedang disidang, sedang dihukum oleh Nabi. Ketika dia selesai keluar dari ruang sidang, orang-orang di luar pengadilan justru melaknat Nu'aiman, mengeluarkan kata-kata yang tidak enak didengar. Ada laknatnya, ada hinaannya, ada cacian, ada makian. Tentu karena posisi Nu'aiman adalah orang yang dekat dengan Nabi. Orang yang dekat dengan Nabi tidak pantas, tidak elok kalau dia minum khamr. Maka banyaklah cacian, banyak makian, banyak laknat yang disampaikan atau yang dilontarkan dari mulut para sahabat kepada Nu'aiman bin Amr ini. Tapi kemudian Nabi Muhammad SAW yang barusan mencambuk Nu'aiman karena sebab dia minum khamr, mendengar para sahabat itu melontarkan cacian laknat kepada Nu'aiman, justru Nabi Muhammad berdiri depan Nu'aiman membela Nu'aiman. Kata Nabi Muhammad SAW, dan hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dalam bab Al-Hudud. Beliau SAW mengatakan kepada para sahabat, la tal'anu, jangan laknat Nu'aiman, jangan laknat dia, ma'alimtum illa annahu yuhibbullaha wa rasulah. Jangan laknat Nu'aiman, karena Nu'aiman ini yang saya tahu, beliau adalah orang yang cinta Allah dan juga cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat lain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membela dengan mengatakan la tasubbuh, jangan hina Nu'aiman, jangan caci Nu'aiman, jangan maki Nu'aiman,
wala takunu aunan lisyayatin, dan janganlah kalian jadi penolong setan. Ini juga hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Ada banyak hikmah, ada banyak pelajaran dari cerita yang tadi kita sampaikan, bahwa ternyata generasi sahabat yang dikatakan oleh banyak ulama generasi terbaik itu tidak berarti bahwa para sahabat lepas dari kemaksiatan, lepas dari dosa. Justru adanya kemaksiatan, adanya dosa yang dilakukan oleh para sahabat itu menunjukkan bahwa satu-satunya manusia yang terjaga dari dosa hanya Nabi Muhammad SAW. Orang-orang terdekatnya tidak ismah, tidak mendapat kemaksuman daripada dosa. Apa hikmahnya? Hikmahnya agar kita bisa belajar, agar kita bisa belajar bagaimana kita memperlakukan orang yang salah di antara kita. Karenanya Nabi Muhammad SAW dikelilingi oleh orang-orang yang bisa salah dan bisa berbuat maksiat. Kalau seandainya di antara para sahabat tidak ada satupun di antara mereka yang bermaksiat, tidak ada satupun dosa terjadi di kalangan sahabat, tidak ada kesalahan yang terjadi depan Nabi Muhammad, lalu kita bagaimana saat ini? Sedangkan kita hidup nih, kita wataknya kita ini gampang salah, cepat lupa, enak benar berbuat dosa. Kalau kita gampang salah, tetangga kita salah, atau mungkin orang tua, atau mungkin kerabat, teman, tetangga, lalu bagaimana kita memperlakukan mereka nih orang yang salah, sedangkan kita nggak punya contoh dari Nabi? Maka itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan ismah kema'suman hanya untuk Nabi, tapi para sahabat yang mengelilingi Nabi tidak ismah, tidak terjaga dari dosa, biar kita belajar. Kalau nggak ada yang minum khamr, kita nggak tahu bagaimana hukuman minum khamr. Kalau nggak ada yang berzinah dulu di antara para sahabat, tentu bukan contoh untuk dicontoh zinahnya, tapi bagaimana perlakuan Nabi Muhammad SAW kepada si pezina, orang yang ngaku zina ini. Justru Nabi Muhammad mengulur-ulur, jangan-jangan ente lagi lupa, jangan-jangan lagi nggak sadar, jangan-jangan. Itulah kemudian muncul kaidah tudra'ul hudud bisyubuhat. Maka hindarilah hukuman itu dengan kemungkinan-kemungkinan. Itu kaidah yang bisa kita ambil dari apa yang terjadi para sahabat tentang kemaksiatan. Itu yang pertama. Kalau seandainya tidak satupun sahabat berbuat salah, bagaimana kita bisa belajar memperlakukan orang yang salah di antara kita? Dan Allah menjadikan di antara para sahabat ada yang salah agar kita bisa jadi, kita punya contoh. Bagaimana kita memperlakukan beliau, ya kita perlakukan juga sebagaimana Nabi Muhammad memperlakukan orang yang salah. Kemudian yang kedua, pelajaran yang kita bisa ambil, Nabi Muhammad SAW mengatakan Nu'aiman, bahwa janganlah anak Nu'aiman, karena Nu'aiman ini adalah orang yang cinta Allah dan cinta Rasul. Itu khas karakternya Nabi Muhammad SAW, bahwa seburuk apapun orang yang ada di depannya, kemaksiatan sebesar apapun yang diperbuat, tapi Nabi Muhammad SAW selalu melihat sisi baik orang tersebut. Walaupun dia berbuat maksiat tetap, tapi dia punya kemuliaan sebagai seorang muslim. Yang namanya orang muslim mesti cinta Allah dan mesti cinta Rasul. Dan itu telah dibuktikan oleh Nu'aiman. Kalau seandainya Nu'aiman tidak cinta Allah dan tidak cinta Rasul, pasti Nu'aiman udah kabur ketika ketahuan dipanggil oleh Nabi Muhammad untuk disidang. Tapi Nu'aiman datang. Nu'aiman mengiyakan, dia mengakui dia minum khamr, dia datang ke mahkamahnya Nabi, dia rela dihukum sesuai dengan apa yang diwahyukan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau seandainya Nu'aiman ini orang yang jahat, orang yang tidak taat kepada Allah dan Rasul, kan mestinya kabur. Mestinya dia kabur dari hukuman Nabi, keluar jauh dari Madinah, sehingga orang pun lupa. Setahun, 2 tahun orang lupa, sampai kemudian dia kembali lagi. Tapi Nu'aiman datang. Itu juga kita. Kalau kita menemukan atau berkawan atau punya teman kerabat yang melakukan salah, sebesar apapun kesalahan dia, tetap jangan hina dia depan orang umum. Muliakan dia, karena siapapun kita pasti punya kemuliaan, tapi juga kita pasti punya kehinaan.
Sebagaimana kita tidak ingin dihinakan depan umum, maka jangan hinakan orang depan umum juga. Sebagaimana kita kalau salah pengennya dimaafin, maka begitu juga kita kalau ada orang salah ya maafin juga. Itu pelajaran yang kita bisa ambil dari Nabi Muhammad SAW memperlakukan Nuaiman orang yang minum khamr. Kemudian yang ketiga, para jemaah yang dirahmati Allah, bahwa di sabda lain, di riwayat lain, Nabi Muhammad SAW mengatakan, la tasubbu wa la takunu aunan lisyayatin, janganlah kalian jadi penolong setan. Apa maksud penolong setan? Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Fathul Bari, bahwa Nabi Muhammad SAW tidak menginginkan orang yang sudah bertaubat, mengakuinya dia atas kemaksiatan, mau dia dihukum cambuk, mengakui kesalahan, itu bukti pertaubatan. Jangan sampai kalau ada orang yang sudah mau taubat, ngaku ke hadapan Nabi, mau kembali ke jalan Allah, mau lagi sholat, mau lagi menjalankan puasa, jangan sampai orang sekelilingnya itu persis kayak setan bikin dia kabur lagi dari ibadah. Orang udah mau taubat, ya dia minum khamr betul, tapi kemudian dia ngaku kesalahannya, dia mau dihukum, maka ini bukti ketaubatnya dia. Ketika dia sudah taubat sebagai seorang muslim, tentu menerima dengan lapang dada, lalu merangkulnya, membimbingnya sampai akhirnya dia sudah terbiasa dengan jalan ketaatan, tidak lagi balik ke jalan kemaksiatan. Kalau ada orang yang sudah mau taubat, tatoannya banyak, taubat, lalu dia datang ke tempat sholat, datang ke masjid, ke musola, lalu dihina sama orang-orang, kan dia jadi mikir lagi. Capek-capek taubat, nyari sono sini, nyari duit buat ongkos ngapus tato, udah dihapus pelan-pelan, datang ke masjid cuma dihina akhirnya. Mending sekujur badan bikin tato semua kalau kayak gitu. Tato cuma ada di tangan kiri doang, orang ribut setengah mati kalau kita masuk masjid. Mending gak usah masuk masjid. Yang awalnya orang udah mau datang ke masjid, ikut sholat berjamaah, bahkan ikut pengajian, gara-gara dihina, gara-gara dicaci, gara-gara dilaknat, jadi ngeper lagi tuh orang, balik lagi ke maksiat. Yang bikin balik ke maksiat itu kan setan. Lalu kalau dia jadi balik lagi ke maksiat gara-gara kita hina, apa bedanya kita dengan setan? Itu maksud Nabi Muhammad SAW, jangan jadi penolong setan. Karena kalau kita hina orang tersebut lalu dia merasa rendah lagi, dia merasa tidak dihormati lagi, balik lagi ke maksiat, akhirnya dia nggak jadi ibadah. Akhirnya setan tinggal tepuk tangan. Dia tidak perlu kerja capek-capek karena pekerjaannya sudah diwakilkan oleh orang-orang yang menghinanya, merasa bahwa dirinya paling bersih, tidak punya kesalahan. Padahal kesalahan yang nampak dari orang tersebut itu cuma memang jatahnya aja. Jatahnya oleh Allah sedang dinampakkan. Bukan berarti kita suci. Kita belum aja dapat jatah, kesalahan kita diumbar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu jatahnya lagi diumbar oleh Allah, kita belum dapat jatahnya. Satu waktu Allah jatahin kita, kita buka kesalahan kita. Apa yang akan kita perbuat dengan perlakuan kita sebelumnya kepada orang-orang yang salah? Na'udzubillah. Maka itu Nabi Muhammad SAW mengajarkan kepada kita tentang bagaimana memperlakukan orang-orang yang salah. Jangan tutupi kebaikannya, muliakan dia walaupun dia berdosa. Lalu jangan hina dia sehingga membuat dia balik lagi kepada kemaksiatan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa li sa'iril muslimina wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah, nahmadullahi hamdan wa nashkuruhu syukran
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فاعلموا أيها العباد أن الله أمركم بشيء بدأ فيه بنفسه وثنى بملائكته المسبحة بالقدس حيث قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت وباركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وارض عنا وعن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة والتابعين وارض عنا وعنهم برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين واجعل بلدتنا هذه إندونيسيا بلدة طيبة ورب غفور تجري فيها أحكامك وسنة رسولك ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العليم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم واسألوه من فضله يعطيكم ولذكر الله أكبر